Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Welcome back again with me, Miss Tina, on English lesson. In this time, we are going to get into the new chapter. It is chapter 3. The title is What Time Is It? In this chapter, we will learn first to tell the time, second to tell the date, and then to tell the day, and to tell the month. And well, talking about those materials, first of all, we should learn, first of all, let's learn about, we should learn about numbers. Why should we learn about numbers? Because to tell the time, we use numbers. To tell the date, we use also numbers too. Here are numbers. See. Talking about number, there are two kinds of numbers. The first one is cardinal. The second one is ordinal. What is cardinal and ordinal? Oke, cardinal itu biasanya digunakan untuk menyatakan jumlah atau menyatakan jam. Itulah sebabnya tadi kenapa Miss bilang ketika kita telling time menyebutkan waktu, kita harus tahu dulu tentang numbers ya. Dan yang cardinal numbers ini seperti angka-angka yang biasa kalian ini ya seperti angka-angka yang biasa kalian kenal selama ini seperti 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, or 50. Ada juga yang disebut dengan ordinal numbers. Ordinal numbers ini biasanya digunakan untuk menyatakan urutan atau suatu tahapan. Juga fungsinya untuk menyatakan tanggal ya. Nah, itulah sebabnya tadi alasan kita kenapa harus belajar tentang numbers dulu. Yang seperti apa sih ordinal numbers? Ordinal numbers itu yang seperti first, second, third, fourth, fifth ya. Oke, kita coba untuk mengenal lebih jauh tentang cardinal dan ordinal. Ya, yang pertama, cardinal numbers ini contohnya seperti 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 30, 50, 60, 100, 300, 1000, 5000. Nah, dari angka-angka berikut kita bisa simpulkan bahwa kalau angka dengan akhiran tin ini biasanya, tin ya bukan ten, tin ini biasanya untuk menyatakan belas. Contohnya adalah 13, terus 15, 16, yang artinya kalau 13, 13, 15, 15, 16, 16. Kecuali untuk 11 dan 12. Untuk 11 dan 12 bukan berarti menjadi one tin, tapi menjadi 11. Dan 12 ini bukan menjadi two tin, tapi menjadi 12. Oke. Nah, selanjutnya ada juga yang berakhiran T. T di sini biasanya digunakan untuk menyatakan puluh. Contohnya 20 itu menjadi 20, 30 menjadi 30, 50 menjadi 50, 60 menjadi 60. Selanjutnya ada juga yang berakhiran 100 yang artinya ratus. Contohnya 100 artinya 100. 300 artinya 300. Dan terakhir ada yang berakhiran 1000. Artinya 1000. Contohnya 1000, 5000. 1000 itu berarti 1000, 5000 berarti 5000. Oke. Mohon maaf, diulang kembali. Nah, di sini first itu artinya ke satu. Itulah kenapa tadi ordinal number fungsinya untuk menyatakan urutan ya. Second kedua, third ketiga, fourth keempat, fifth kelima, sixth keenam. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa untuk menyatakan urutan atau ordinal number kita tinggal menambahkan akhiran TH di belakangnya ya. Nah,
akhiran TH di belakangnya. Kecuali untuk 3 angka berikut, yaitu first, second, dan third. Dan ini juga berlaku untuk angka lain yang berakhiran 1, 2, dan 3. Menjadi contohnya 21 menjadi 21st, lalu 32 menjadi 32nd, 53 menjadi 53rd. Nah, ini adalah beberapa contoh penggunaan cardinal number. Yang pertama, di sini ada sebuah buku, bukunya 1, maka kita bisa bilang I have one book. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa cardinal number itu untuk menyatakan jumlah dan jumlah. Dan di sini bukunya ada 1, maka menjadi I have one book. Selanjutnya di sini ada gambar sebuah kelas. Di dalamnya ada beberapa siswa. Maka kita bisa bilang there are 5 students. Ada 5 murid di dalam kelas. Dan selanjutnya seperti yang tadi Miss sudah bilang bahwa selain untuk menyatakan jumlah, cardinal number juga fungsinya untuk menyatakan waktu, menyebutkan waktu. Maka di sini kita bisa bilang it is 3 o'clock. Oke, kita akan masuk ke contoh untuk nah, yang tadi sudah disampaikan bahwa ordinal number itu fungsinya untuk menyatakan urutan. Di sini ada sebuah gambar ya, gambar seseorang yang memenangkan sebuah kompetisi. Contohnya di sini Doni is the first winner of the race. Jadi Doni adalah pemenang pertama pada balapan, ada sebuah balapan. Dan selanjutnya di sini ada juga gambar sebuah gedung, ada 10 tingkat gedung, tapi di sini ada seekor domba, maka kita bisa bilang the sheep lives on the 4th floor. Jadi dombanya tinggal di lantai keempat. Dan yang terakhir, selain untuk menyatakan urutan, kita juga bisa gunakan untuk menyatakan tanggal. Kenapa tanggal harus menggunakan ordinal number? Karena tanggal merupakan sebuah urutan. Contohnya di sini, today is the 30th of September 2020. Well, I think that's all for today. That's all from me. What you have to do at home is I want you to learn again the material, and we are going to continue the material on the next meeting. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.